ke tematik yang sesi kelima nggih. Setelah sebelumnya di Rabu Pon bulan kemarin Kolbun Salim. Jadi sedikit mengulik yang kemarin di Kolbun Salim. Jadi Kolbun Salim itu kan kolbun yang salim, hati yang jernih Ibu. Akhirnya kan muncul kenapa ya kolbun saya kok nggak salim-salim? Kenapa ya hati saya ini kok nggak tenang setenang tadi disebutkan di surat Al-Fajr? Punya nafsun mutmainnah, hati yang jadi nafsun mutmainnah itu tenang. Karena apa? Karena merasa sing iso tak urusi, sing gak iso tak urusi tak pasrahno sing maringi urusan. Nah, itu memang seperti itu, kita tuh diminta hidup di dunia nih Bu. Dikasih ujian, dikasih masalah, iso garapen gak iso tokno ae. Sakjane sesimpel itu. Allah tuh enggak memerintahkan kita selalu bisa mengerjakan soal. Enggak harus dapat 100. Gak 100 ya remedi, gak 100 ya remedi, ngoten terus. Jadi kalau enggak bisa, kembalikan pada yang membuat soal. Kita harus ngaku, ya Allah, soal ini angel, kula mboten saged ngarape ya Allah. Ketika saya diuji dengan soal yang seperti ini, kula mboten saged ya Allah ngarape. Monggo ya Allah njenengan urusi, njenengan perbaiki, njenengan sempurnakan. Jadi Allah cuma butuh ini, butuh pengakuan kita kalau kita tuh enggak mampu. Cuman kadang-kadang kita itu merasa bisa ngurusi, aku iso, jajal tak ubet nih, jajal tak ego nih. Nah, akhirnya mumet dhewe ini mboten. Nggih. Saya mboten ngomong nggih berarti asline ngumpet. Jadi sering merasa kita itu seolah-olah bisa ngego nih, bisa ngubet nih, tak cara kaya ini. Akhirnya napa mumet piyambak? Kan Allah tuh ndak minta kita seperti lek gak iso selehno takok aku. Itu kalau kita ujian di dunia ndak ada nggak seperti itu. Kita harus mengerjakan sesempurna mungkin untuk dapat nilai 100. Allah ndak lain itu makanya kalau kita tuh kenal sama Allah ya, kita itu akan merasa Allah itu baiknya tiada tara. Untuk mengerjakan soal itu kalau kita nggak bisa dakean kayak omong kula mboten saged ya Allah. Pun cuman butuh pengakuan ini, cuman kadang-kadang kita itu terlalu menaruh diri kita tuh lebih tinggi dari yang Allah perintahkan. Allah tuh cuma nyuruh karena kamu itu lemah, terbatas, hina, bodoh. Lek gak iso ya wis munggo, kan ngoten ta. Tapi kita itu sering merasa aku pinter, aku kuat, aku iso. Akhirnya kita mengusahakan sampai rumongsone dhewe pol-polan sampai sak kuat-kuatku. Akhirnya apa? Akhirnya muncullah banyak seperti hari ini mental illness. Orang akhirnya sakit hatinya, kolbunya sakit. Ketika kolbun itu sakit, tidak akan bisa menerima kebenaran sedikit pun. Karena apa? Tertutup mata hatinya. Diajak ngaji, ora kober. Ngaku saiki pomane wayahe saiki Rebo Pon rame-rame misale yang pasar. Ora kober lek awan. Lah wong aku mulai. Lah itulah karena apa? Tertutupnya mata hati. Karena apa? Karena itu tadi kita terlalu ambisi pada apa yang tampak. Apa-apa yang tampak itu kita kejar luar biasa. Sementara apa-apa yang tidak tampak itu seolah-olah kita sepelekan, kita lalai. Kados kula matur nggih. Misale gawe kopi niku ketok duwike dijejer-jejer 5M. Jantakan karena semangate. Kopi sak detik gak nemene sak detik digene ngoten. Nggih, oh ketok 5M. Semangat nang depresi bingung. Nyatane duwike piye. Lah itulah Bayang makanya bisa. hari ini kita tuh memang sedang berhadapan dengan banyak umat yang hatinya sakit. Lah nek ngertos ngoten berarti jenengan kepingine ikut-ikut sakit atau menjadi yang sehat? Menjadi yang sehat. Lah sehat itu butuh ilmu. Lah Bupin iki butuh sekolah, butari sekolah keperawatan kebidanan niku ben ngerti carane ngobati orang. Jadi mboten kok sembarangan ngobati orang niku ki syukur oleh wangsit iki tak tambani iki mboten. Ini banyak leres kan Mbak Heni. Lah, makanya lah hati itu yang sakit juga harus dicari obatnya. Obatnya itu ada semua di Al-Quran ini, tapi karena Al-Quran ini terlalu lama dilalaikan oleh umatnya, makanya jadi tidak tahu kalau di dalam ini ada obat. Kita itu yang yakin bahwa Al-Quran itu asyifa itu berapa orang? Dari maksudnya dari sekian ratus juta itu berapa? Yang pertama kali kita pusing
Duh, obat iki. Nggih mboten. Rasane cuwung cepet panadole nandi. Potongnya murus. Anu apa Bu Bene ngurus ngurus. Terus tahu nggih. Napa Imodium ngono. Apa sawu mentah. Nah, langsung yang ada di akal kita itu adalah apa? Obat. Gak pernah kita tuh merasa diam dulu, ya Allah. Kenapa engkau berikan aku sakit ini ya Allah? Kita istighfar dulu tuh jarang. Ketika kita pusing panas langsung panadol. Apa nanti masuk angin antangin langsung diilingin iku langsung seolah-olah Allah itu wis biasa, kau usah disebut wis senti. Mboten Bu, Allah itu mintanya kita senantiasa menyebutnya, mengingatnya dalam hati dan pikiran kita. Kita sakit, ya Allah sirah kula mumet. Kok butuh sambat ini lho. Tapi kita enggak pernah sambat. Mumet, panadol Pak, panadol. Mencret, Imodium nang tukokno. Kita lupa ada Allah. Mbak mau kayak Imodium sampai 10 lek Allah ndak mengizinkan mencretnya itu sembuh, ya terus. Musuhnya gede mangke. Mungkin karena kita Allah tuh cuma butuh pengakuan kita. Ya Allah sakit. Itu dulu, baru nanti kita ikhtiar. Makanya sakit itu wajibnya sabar, sunahnya berobat. Mboten kok didhisikne golek obat dhisik karo gitro-gitro. Aku ki nyapa tak dikek mumet kaya ngene iki. Tensi ya mundak-mundak ae. Tensi mundak-mundak ae. Jadi enggak seperti itu yang Allah minta, tapi karena kita itu tadi terlalaikan oleh dunia, terlalaikan oleh hal yang tampak. Akhirnya kita obat ketok nggih. Gusti Allah mboten ketok. Allah itu hanya akan tampak di hati-hati yang salim, di kolbun yang salim, yang merasakan bahwa setiap apapun yang terjadi dan menimpa kita itu adalah atas kuasa Allah. Kalau ini belum sampai masuk ke hati, lewat Bu, tidak akan terasa kalau semua itu datangnya dari Allah. Makanya tadi sakjane niku hanya seperlima ya dari semua ayat-ayat terkait makrifat. Tapi ewadene nggih mboten nutut ngene iki kalau dibaca semua karena memang biasanya ayat-ayat tentang makrifatullah itu panjang. Karena apa? Allah tahu kita tuh dedel. Lek gak dijelasno nditil ngoten mboten paham. Sama seperti guru nggih. Guru itu kalau pelajaran yang sulit, misalnya dulu kula niku eling pelajaran vektor itu bagi saya yang paling sulit ketika matematika. Makanya guru ketika menjelaskan vektor X, Y, A, B itu suwi, ini untuk mudeng-mudeng sih angin. Sama, Al-Quran juga seperti ini. Untuk hal-hal yang sulit dilakukan oleh manusia, Allah itu membuat dalam ayat-ayat yang panjang. Untuk apa? Untuk dipahami lebih dalam. Faktane, boten. Karena apa? Kita jarang membaca artinya, apalagi sampai mendalami apa maksud Allah dibalik panjangnya suatu ayat itu. Nah, makanya kita hari ini tuh dipaksa untuk mentadaburi Al-Quran, dipaksa untuk merenungi Al-Quran. Untuk apa? Untuk kita paham sakjane sire Gusti Allah ki nyapa to nggih surat iki, nggawe ayat iki. Nah, inilah makanya kita bagi nggih tematik itu berdasarkan urutan untuk kita melakukan perubahan diri. Jadi perubahan diri kita itu dilalui insya Allah dengan 20 sesi yang akan kita bahas setiap tematik. Jadi hari ini kita sampai di Ma'rifatullah. Jadi Ma'rifatullah itu sebelumnya adalah Qalbun Salim. Orang tidak akan bisa mencapai Qalbun Salim kalau dia tidak senantiasa merasa dirinya adalah hamba. Kita tuh hamba Bu, di mata Allah tuh kita tuh hamba. Hamba ini kenapa? Budak. Kalau karyawan itu saya punya bargaining, punya posisi tawar. Oh, aku gak mau undai, aku sesuk ulang ngarep tak mlebu maneh. Wedi sana apa kalau dia karyawan andalan. Bos itu kalau punya karyawan andalan mesti diboti. Dia njaluk tambah gaji diundai. Lah kita mboten seperti itu, Bu. Kita tuh budak yang tidak digaji. Jadi kalau menurut Allah kita tuh ndak lega, ndak lilo dengan kodok yang menimpa kita, karepmu. Ngoten kan apa? Kowe karep manggon nang kono ya karepmu, gak manggon nang kono golek anggone. Napa wonten malih Bu selain dunia, selain bumi ini yang Allah sediakan untuk manusia, ndak ada lagi. Jadi mau ndak mau kita tuh ya harus manut sama kodoknya Allah. Kalau ndak mau di bumi, mau hidup di mana kita ya? Kalau ndak mau diatur sama aturan Allah, pakai aturannya siapa yang bisa menyelamatkan kita? Ndak ada lah. Ini loh di titik ini aja sering kita itu kepleset. Seolah-olah kita tuh punya bargaining sama Allah, punya posisi tawar. Arab gak terima dengan kodok yang ditimpakan. Contoh, misalnya ya seperti kalau ini kasusnya, bukan kasus sih, kejadian yang menimpa misalnya Busri. Allah timpakan kodok suaminya meninggal mendadak di satu ruangan yang sama, tapi di qadarullah
Bu Sri itu tidak tahu suaminya pingsan karena apa? Sempat tertidur. Siapa yang membuat tidur? Bu Sri. Istrinya tidur. Jadi suaminya memberikan tausiah niku sempat tertidur. Itu kalau bukan Allah yang menidurkan mata, wonten Bu. Jenengan niku lho padahal budal aku ya kayak seger lho tekan kono siut. Nah, ngeten. Anu to biaral PGRID gitu. Sanes. Tak di depan PLN. Coba kula mau Bu Sri niku ki sempat tertidur memang. Jadi itu loh. Kita tuh hanya mengendalikan dua mata niki mawon mboten sanggup. Kok apalagi kita mau mengendalikan seluruh hidup kita, seluruh rentetan peristiwa dari kita kecil sampai nanti kita punya anak kecil. Nggak bisa Bu, Allah tuh nggak butuh kita bisa menyelesaikan semua soal. Yang Allah butuhkan kita itu adalah apa? Menaruh hati dan jiwa kita itu sebagai budak, sebagai hamba. Lek gak iso omong, lek tak wehi manuto, ojo adik protes. Nyapa kok ngene iki kok bojoku ora kok tanggoku kaya sing dicukuki. Nek sangu sire Gusti Allah ambil yang itu dan itu punyanya semua. Kita semua di sini lho punyanya Allah. Sire Gusti Allah mau ambil yang mana kapan yo sak sire. Kayak seperti parkiran. Jenengan Bu parkir budal metu Avanza, langsung metu Fortuner angsal mboten tukang parkir. Mboten. Lah tapi kuncinya ya kayaknya. Lah iya kita paksa juga nggak bisa. Makanya itu berarti kan kita nggak bisa toh menolak. Tim reklaru motor. Jadi itu loh makanya kita itu kadang-kadang itu masya Allah ya sering kita itu tidak ridho bil qada karena merasa nyapa kok aku. Karena merasanya kita itu punya bergening sama Allah, punya posisi tawar, seolah-olah kita tuh bisa ngenyang. Nggak bisa Bu, Allah itu dalam kodoknya Allah, dalam hukum Allah, dalam logika Allah, kita itu cuman budak. Budak itu lek dikon rono-rono, kon rene-rene, kon dingguk-dingguk, kon lungguh-lungguh, dibayar nggih mboten, namun dikasih makan. Sekarang sudah tidak ada perbudakan, tapi dulu perbudakan itu seperti itu. Jadi tidak punya posisi tawar sama sekali. Dibuat rono ya kudu gelem. Seperti itulah kita. Kita mau diberangkatkan Allah kemana, kemudian ditemukan dengan musibah seperti apa, itu haknya Allah, kita tidak punya hak sedikit pun. Maka kejadian yang pahit itu adalah cara Allah nih. Jadi ketika kita tuh mengalami kejadian yang pahit itu adalah cara Allah untuk menegur kita. Ojo-ojo lek tak elingno lali. Sama seperti orang keenakan ngebut, lek gak kebuk kebanteran lho Pak. Mboten kroso. Sama seperti itu ketika dalam hidup ini ketika kita lempeng terus mangsa enak wisan uripe lapang, tidak pernah kekurangan, anak-anak semua soleh, suami yo apian, blonjone yo akeh, oleh maratuwa dilala yo loman. Nah itu kan akhirnya rumasane lempeng nggih. Rumasane uripe lempeng terus. Lah ketika didatangkan musibah ujian itu sejatinya adalah teguran Allah ben rada ngerem titik, ben rada ndangak titik ilinga Gusti Allah. Lah ini kan kalau bagi orang-orang yang tidak paham ilmunya, isine napa? Ngrentak. Lali wis sakmono suwene lempeng, dituki titik diceploki krikil cilik ngoten ae wis sambate sak ungkal-ungkal. Niki inilah kita nggih, inilah kita karena saya juga kadang-kadang merasa ya Allah. Jadi kalau ingat dan sampai pada ayat-ayat nama rifat niki tuh rasanya ndak pantas. Apa sing arep di ayelno wong kita ndak punya apa-apa. Apa juga yang mau disombongkan wong kita ndak punya apa-apa. Tukang parkir itu ndak mboten nate nggih Bu nggih anu sombong. Delok mobilku ono Fortuner ono jas ono. Lah itu kayak kita kalau kita tuh pamer, kita tuh cuma tukang parkir lah kok pamer loh, itu tutup dhewe lho, kabeh niku mek titip. Tukang parkir kan dititipi ya, Bu. Wonten tukang parkir pamer, aku duwe jas di Fortuner, parkiran kabeh. Sama, kita juga seperti itu. Anak-anak, harta, jabatan itu semua titipan. Cuman parkir, Bu, di dalam kehidupan kita. Sak wayah-wayah diambil, ya sudah itu memang haknya Allah. Seperti kapan niku nggih ada kejadian likuifaksi. Nggak ada apa-apa, moro-moro ambles rumah semua sak mobilnya. Ya sudah, karena itu kersane Gusti Allah. Saged ngayal, arepa diayali sampai elek ya napa saged lemah itu munggah malih mboten saged. Sama seperti Korun dulu. Korun pun nggak ada tanda-tanda ketika semua hartanya itu dimasukkan ke dalam bumi. Kalau sekarang kita sudah tahu namanya itu ternyata likuifaksi. Zamannya Korun dulu di Al-Qur'an hanya disebutkan bahwa itu adalah dibenamkan. Nah, maka sampai di sini harusnya ini cukup menjadi shock terapi ya bagi kolbu kita, bagi hati kita. Apa yang mau kita
sanjung ujubkan di dalam hati ini. Tidak ada, semua cuma parkir di dalam kehidupan kita. Nah, maka salah satu penghambat tidak salimnya qalbun itu adalah tidak tersambung kepada Allah, tidak kenal dengan Allah. Bagaimana bisa kenal? Bagaimana bisa kun ma Allah? Bagaimana bisa melibatkan Allah dalam kehidupan kita kalau kenal aja mboten? Contohnya nggih, mboten kenal, ora ngerti wonge, rupane kaya apa, dulure sapa, keluargane sinten, anake sinten mboten ngerti, ujug-ujug mara nang omah tak rabi yo. Purun. Sotas gigi aku ngono mesti. Nggih lah. Panas lagi. Panas lagi. Lah itulah analogi kita dengan Allah. Bagaimana kita bisa merasa hidup ini tenang, ada Allah yang akan membantu kita. Yakin Mbak, kula Gusti Allah. Itu hanya sampai tenggorokan keyakinan, dia sampai hati. Kenapa? Lah wong kita kenal aja mboten, kok esok ndaku-ndaku lek dekat dengan Allah. Ada kun ma Allah dalam kehidupan kita, tidak bisa. Maka kun ma Allah, terlibatnya Allah, hadirnya Allah dalam kehidupan kita itu karena kita tuh kenal dulu dengan Allah. Ketika sudah kenal, barulah ada qalbun salim. Jadi qalbun salim itu adalah prasyarat untuk kenal dengan Allah. Kenal dengan Allah ini adalah ma'rifatullah. Jadi kita itu selama ini kadang-kadang merasa sudah mengenal Allah ya. Tapi ternyata ketika Allah timpakan suatu hal yang di luar nalar kita, suatu musibah, lali. Ndak, seolah-olah sudah tidak kenal lagi. Seolah-olah isinya namun hujatan. Kok ngene, kok ngono, nyapa kok ngono, nyapa kok ngene, nyapa kok aku, nyapa kok saiki. Selalu yang muncul pertanyaan akan seperti itu. Tiba-tiba anak yang dulunya kecilnya itu manis, yang kecilnya itu penurut soleh, ketika dia beranjak dewasa, ketika mulai muncul bakoknya yang luar biasa, mulai sulit diajak ngomong, mulai sulit untuk dituturi, mulai sulit untuk kita memerintahkan sesuatu misalnya. Lah ini berarti kan butuh ilmu baru. Kita kemarin sukses mengantar anak kita dari mulai dia hadonah, tamyiz. Sekarang dia sudah mukallaf, sudah akil balik, butuh ilmu yang baru lagi. Nggak bisa kita menghadapi anak-anak yang akil balik dengan ilmu tamyiz, apalagi ilmu hadonah. Ilmu hadonah niku pripun lari-lari cilik, diketak wedi, mendelep nggih lari alit nggih. Lari umur 4 tahun, 5 tahun sampai 7 tahun diketak wedi. Lah, saya pakai ilmu hadonah untuk anak-anak yang akil balik, diketak melayu. Niki berarti kan kita salah pakai ilmunya. Makanya inilah pentingnya, sekali lagi pentingnya ilmu. Kan apa? Setiap step level dalam hidup kita itu butuh ilmu yang sesuai lagi. Nggak bisa kita aku wis iso kok mbiyen, aku wis katam ya, katam sing pundi? Karena ilmu itu akan terus berjenjang sesuai dengan level kita. Kayak Mbak Eni, pasti Pasti kan aku diulang kok kaji ya nek ngomong ngene lha itu sudah dengan kontemporer kehidupan kita saat ini sudah tidak bisa dipakai. Lah, inilah makanya kita tadi di surat Al-Fussilat ya, yang saya tutup pakai Al-Fussilat tadi yang dibaca oleh Mbak C, bahwa kebenaran Al-Qur'an itu adalah yang paling pasti, dan zat Allah sebagai saksi yang menyaksikan semua itu adalah yang paling pasti. Sakjane nggih Bu, kak tadi kan saya ngomong kalau nggih kopi 5 miliar itu wong do semrintil gawe. Tapi karena itu pahala, maka tidak dilakukan. Padahal Bu, sebenarnya yang paling zahir itu Allah. Yang paling nisbi itu adalah kita manusia ini. Yang nyata ini sebenarnya nisbi semua. Mboten percaya atas uang niku punya kados kemarin di BSI, yang mungkin punya rekening di BSI ya. Ini kan sudah hampir masuk ke pekan kedua ini ya, ndak bisa melakukan transaksi apapun. Kena hack. Nah, ini kena hack. Lah, itu meskipun di rekeningnya BSI itu triliunan, ndak bisa diambil. Ini loh kuasanya Allah ya. Jadi kadang-kadang kita tuh selama ini tuh mendohirkan sesuatu yang nisbi dan menisbikan sesuatu yang dohir. Allah itu yang paling dohir, tapi kita nisbikan seolah-olah Allah tidak ada, seolah-olah Allah bukan perso. Duwe niku kis paling nisbi, gampang bagi Allah untuk menghilangkan. Tapi kita buat paling nyata. Lah sak niki fakta nih, duwe nang ngene rekening BSI 2 triliun lho. Mbok njupuk 100 yang mboten saged. Karena apa? Tidak ada transaksi, tidak bisa dilakukan transaksi apapun. Gampang Ibu, Allah ternyata
pakai wasilah hacker. Sesuk meneh digolekno hacker sing luwih pinter maneh ngoten. Kalau ternyata ini uji coba untuk BSI berhasil sampai dengan hampir 2 pekan, bisa di lockdown, bisa dibekukan semua transaksi di dalam, tidak bisa dilakukan transaksi apapun. Maka sampai di sini kan kita berarti seolah-olah punya 2 triliun, tiba-tiba njupuk 1000 repes saya mboten saged. Luwe ya berarti ya. Nah, Lapar berarti ya. iya, kalau ndak punya cadangan di rumah, utang tanggane riyen. Iki lho rekeningku tak dudule 2 triliun, aku utang beras 1 kilo. Ya Allah, sampai seperti itu. Kalau misalnya seperti itu, tapi yang punya tabungan 2 triliun mesti di rumah sudah punya beras. Enggak mungkin berasnya nang omah sampai koret-koret ya. Lah, berarti ini menunjukkan kita selama ini tertipu. Tertipu menganggap yang dohir itu adalah ya Allah yang nyata itu dianggap tidak ada, tidak nyata. Sakit sing digoleki bukan Allah dulu, padahal Allah yang paling nyata. Yang ketika kita sakit yang bisa menghilangkan sakit itu adalah Allah, bukan obatnya. Tapi seringkali kita mendahulukan yang lain dulu. Nah ini loh, ini ya, Masya Allah ya, kita itu kalau diem sambil mentafakuri itu rasanya malu. Kok iso ya mikir kayak ngono. Setelah tahu sampai pada suatu titik itu akhirnya kita malu, ya Allah. Iya, kemarin kemana? Jadi kita tuh ya, kita itu mau mengenal Allah atau tidak, kita mau ma'rifat atau tidak kepada Allah, kita mau melepas Allah atau kita mau menggunakannya. Suatu saat itu Allah akan paksa atau dengan sukarela kita tuh harus mengenal Allah. Jadi semua orang nih Bu ya, apakah dia taat, apakah dia maksiat, suatu saat dalam kehidupannya, dalam suatu sesi dalam kehidupannya, dia pasti akan dipaksa. Apakah dia dipaksa atau dengan sukarela, dia harus mengenal Allah. Lah kalau kayak gini kan berarti sejak kecil kita ke anak-anak kita masukkan, kenal Gusti Allah dengan semua asmaul husnanya. Agar apa? Agar kamu sukarela mengenal Allah. Tidak perlu Allah paksa dengan musibah, tidak perlu Allah paksa dengan kehilangan, tidak perlu Allah paksa dengan ujian-ujian yang tidak tertandingi perihnya. Allah menimpakan seperti itu karena kita tuh dablek, mboten sadar-sadar ketika disuruh mengenal Allah, disuruh kenalan sama Allah, sejak awal tidak kenal-kenal. Akhirnya ketika kita sudah tidak mengenal sama sekali dan lalai, akhirnya sampailah kita pada suatu level kehidupan kita yang dipaksa oleh Allah untuk mengenal Allah. Ini kalau kita mau jujur masing-masing pada diri kita, pasti kita mengalami ada suatu saat dalam kehidupan kita yang kita tuh dipaksa untuk mengenal Allah, untuk mengakui bahwa iya iki nek gak Gusti Allah gak iso. Habis sudah energi kita mengusahakan semua solusi, tapi ternyata tidak ketemu solusinya itu. Ketika kita baru nyadar, setelah kapok dikamplong iki wetenge nggih, baru akhirnya kita nyadar, iya iki Allah tok sing iso. Nah, sebelum pada titik seperti itu, makanya kita kenalkan anak-anak kita untuk terus kenal Allah sejak mereka kecil. Kalau masih anak TK, mungkin Mbak Tati mengenalkannya Asmaul Husna nggih. Ar-Rahim apa, Ar-Rahman apa, Al-Aziz apa, Al-Ghafar apa. Nanti step level berikutnya baru kita kenal seperti apa sih Ar-Rahman itu. Ternyata Ar-Rahman itu Allah berikan semua nikmat itu pada semua. Mau kafir, mau muslim, taat atau maksiat itu dikasih rahmannya Allah. Tapi ketika Ar-Rahim itu hanya dipilihkan pada mereka-mereka yang beriman, yang taat. Lah ini level selanjutnya setelah mengenal Asmaul Husna. Lah setelah itu apa? Kita internalisasi di dalam hati kita. Ya Allah, ketika Engkau itu maha melapangkan, ternyata benar. Mboten wonten saged menghalangi, seujung kuku pun tidak ada yang bisa menghalangi ketika anugerah itu memang datang ke saya. Dan sebaliknya, ketika Allah maha menyempitkan, Allah maha al-wasid, maha menyempitkan. Diusahani kaya apa wae, sik sempit, sik belum gol. Dagang iki gak dadi, usaha kuwi mrojot, bakulan omah dipek disiki koncone. Nah ini kalau memang Allah sedang maha menyempitkan, itu usaha kita sekuat apapun itu tidak akan membuahkan hasil. Bukan berarti ini menjadi pembenar untuk kita, yo aku gak salah apa-apa. Nanti waya tiba ya tiba ya mboten. Ada ikhtiar yang itu dalam wilayah manusia harus wajib kita usahakan. Nah, sampai di titik ini maka kita itu harus akhirnya benar-benar mengakui tanda-tanda kebesaran Allah nih. Yang selama ini mungkin seperti biasa, matahari terbit biasa, besok ya terbit maneh. Jajal kalau kita sampai pada saat ketika matahari 3 hari tidak terbit nanti, dan ketika terbit dia sudah pindah terbitnya dari barat. Nah, kita tuh sering begitu hal yang biasa setiap hari Allah berikan tuh seolah-olah lewat,
Sampai akhirnya kita lalai, tidak masuk ke hati kita, tidak masuk dalam pemahaman kita bahwa inilah bentuk kebesaran Allah. Seperti tadi disebutkan di beberapa ayat yang tadi di Al-Kahfi, Allah tuh hanya hendak melihat apa, liyabluwahum ayyukum ahsanu amala. Allah itu cuma mau lihat respon terbaik dari masing-masing kita ketika Allah timpakan suatu ujian. Sukses itu napa Bu? Mboten kok punya Fortuner, Pajero, Innova jejer-jejer ning omahe. Mboten itu sukses. Karena sukses itu bukan di sini saat ini, tapi sukses itu nanti di akhirat dan di sana. Makanya sukses itu adalah ketika kita mampu menyelesaikan soal-soal ujian itu sesuai dengan syariat Islam. Mboten kok ketika dapat musibah anake meteng gak ono bojone gugurno ae. Lah itu berarti kita sedang menyelesaikan masalah tidak sesuai syariat. Berarti kita sudah tidak sukses sampai di situ. Masih anak ini dari keluarga yang sangat berkecukupan. Ketika muncul masalah ujian dari Allah seperti itu, kemudian solusinya tidak sesuai syariat, maka tidak sukses. Bukan orang sukses. Ini yang harus kita mancepkan ya Bu di dalam pikiran kita. Sukses itu bukan seperti itu. Sukses itu ketika kita mampu menjawab masalah-masalah yang Allah berikan dalam kehidupan kita sesuai dengan syariatnya. Lah kira-kira nggih kinten-kinten, kalau syariatnya mboten paham, terus solusi apa yang akan dipakai? Solusi ini tanggone, solusi ini biasanya ngomong yang ngono, bature yang ngono. Nggih mboten. Iya, karena kita ndak punya turunan cara nggih. Nggih nyon sewu nggih niki jenenge mendo warisan. Karena napa mendo bae diturunno putune. Mendo warisan. Nek warisan duwe ngoten enak nggih, boleh warisan mendo niku ya Allah, ampun didamel Bu. Kita makanya harus lah nggih makanya betul. Makanya meskipun sampun uti-uti, tetap kita harus mencari ilmu karena batas tolabul ilmi adalah apa? Dicabutnya nyawa. Nah, nggih sampai liang kubur kan berarti kan dicabutnya nyawa batasnya. Kalau masih kuat tindak, masih yo pelan-pelan betul napa-napa betul kudu nayu. Kur diantali mawon jam setunggal berarti rada suwi mlakune kok rada sembrolas. Ya ndak diantali. Dan seperti itu karena memang batas menuntut ilmu adalah dari buayan sampai liang lahat. Nanti nek dereng dipanggil masih ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Suatu kewajiban ketika itu ditinggalkan akan menjadi dosa. Nah, maka kalau kita mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ini yang coba saya lihat dari yang nyata nih. Nate pirsa Bunga Wijaya Kusuma. Senten sing pun sampun nggih, sae nggih Bu nggih. Wah, niki malah Bupin kagungan. Bupin nate pirsa paya mekare. Pun nate pirsa. Ya Mbak, video tapi ditinggal HP-nya. Nah, nggih. Sagete memang seperti itu. Karena apa? Bunga Wijaya Kusuma itu nggih Bu, sore itu baru dia menunjukkan tanda-tandanya. Tanda-tanda tok tapi dari mekar tanda-tanda itu. Tapi dia pasti mekarnya di tengah malam. Kecuali jenengan ada CCTV bisa, ya, ada CCTV ketok mekare. Nek kok dijenglingi ngeten keturun mesti kaya mekar. Nek wonten kanca kula niku, aku penasaran, Mbak. Tak delok sampai mekare. Waya mekar melek-melek lho, wis mekar. Nah, berarti nggih memang seperti itu Wijaya Kusuma. Dan Bunga Wijaya Kusuma itu kenapa mekarnya malam hari? Karena dia adalah ketika mekar nggih dari kaktus kan. Ketika mekar tuh baunya wangi nggih. Betul bawa masuk rumah Mbak ini. Dalam sampai masuk rumah lah nggih. Wanginya sangat. Lah kenapa ini? Ternyata ini adalah untuk menarik binatang-binatang malam hari. Jadi kayak misalnya belalang, sejenis belalang itu ada yang hidupnya memang khusus malam hari. Dia tidur di kala siang, malamnya bangun. Lah itu dia mekok itu untuk memanggil tadi. Rene aku mekar nang jupukan putikku. Nang jupukan iki putikku nang kene kok kepindah nang ranah benang sari. Seperti itu loh. Sedetail itu Bu. Allah itu menciptakan Bunga Wijaya Kusuma sekaligus Al-Mudabbir. Napa? Mengaturnya. Mboten kok kados sak dhewe nggih Bu, nggih gedang goreng, deket nang piring pangan karo muka pangan karo sampe aku gawe. Ini mboten. Akhire mosok kantek ngomel, "Digekno bisa goreng gak ono sing kita bisanya ngomel ya, sesuk tak kek noneh niku jare musuh. Ancamane metu, sesuk tak kek noneh. Lah, itu loh kita tuh bisa buat isoke ngomel ketika tidak sesuai harapan Allah mboten Bu. Allah itu menciptakan sekaligus mengatur. Engko mekare bengi, tanda-tandane mulai sore. Nyapa tak mekar ana bengi ben belalang-belalang itu nanti bisa yang
hewan-hewan malam itu tetap bisa dapat makan. Betapa pengaturan Allah tuh rezekinya sedetail itu, Bu. Hewan cuy cilik dijamin rezekinya. Kok napa malah jenengan yang segedene sak menten. Lah iya, kok masih gede-gede. Lah wong kewan cilik niku awan dijamin sampai butuh mekarnya di malam hari. Napa kok mboten dimekarne siang? Siang enek jatahe dhewe, bengi jatahe Wijaya Kusuma. Sedetail itu. Napa malah contone lanang wedoke lari sing teng jero weteng. Nggih, niku karena apa? Buping saya tanya tadi, aku isi nek ero. Ini makin salah dibetulkan ya para bidan ini kan. Jadi ada kromosom X, kromosom Y. Ketika sperma itu membawa kromosom X, jadi ini anak ketemu sel telurnya yang ada di rahim kita, disemprotkan itu ketemunya akhirnya jadi cewek. Ketika kromosom dalam sperma itu membawa Y, jadinya cowok. Gak usah dadak nggawe tegan digambari Wisnu, digambari sapa ben metune lanang. Sing ketemune kok. Terus siapa yang membawa sperma itu sekali keluar tuh berjuta-juta, Bu. Nah kok siji loro jutaan. Lah kok sok sing pas kena iku sing Y, dadine lanang. Sesuk meneh tes Y maneh lanang kados kula niki pen telu lanang kabeh. Dadi akhirnya arep digambari tekan gambar sapa ae wayange bangga ayo lanang. Apa bae gitu. Arep digambarno Sri Kandi wedok ayune koyo roro sapa yo panggah lanang. Jadi itulah kadang-kadang kita niku nggih. Nyapa kurang gambari tekan. Pak kali kita juga keluarnya seperti apa dari USG. Ya benar, tapi kan itu hanya sebagai wasilah kita untuk tahu mempersiapkan. Tapi kita tuh tidak bisa punya kuasa sedikit pun menentukan laki-laki atau perempuan. Nek guyonane mungkin nonton nih. Nek budaya toko kiwa nggo ngene, nek budaya toko tengen ngene lah itu tidak ada unsur sama sekali. Karena apa? Karena tergantung nanti. Ini kalau malah budal medune lali ya. Lah itulah makanya karena kita itu enggak punya kuasa. Apakah nantinya akan ketemu itu kromosom X atau kromosom Y? Enggak tahu. Karena jutaan sekali sperma itu keluar. Ini tanda lagi kebesaran Allah ya, Bu. Ada lagi apa? Tanda-tanda itu seperti ini penemuan profesor di Jepang ya, molekul air. Molekul air itu ketika dibacakan kalimat-kalimat yang bagus misalnya, kamu cantik. Niku ki molekulnya itu indah gitu, berwarna-warni. Jajal dipisui nggih, banyu niku dadine butek. Dilihat melalui mikroskop air niku kelihatan. Nanti insya Allah kalau share di grup nih fotonya. Jadi masya Allah seperti itu loh. Molekul air itu aja loh, Bu, merespon ucapan baik, ucapan buruk. Lah apa maneh kupinge anake dhewe to nggih. Gek berapa tahun sering kali kita getahin. Man. Apa ora nyeluk barani? Man, ayo berangkat misalnya anak kula. Kula dhewe nggih konten, wis ngerti bocah lanang gek nang kamar mandi si adus. Kok ya sok dibongok itu kamar. Man jam 6. Lo arep ngomong sampai 10 dia nggak bener kan 1 karena dia laki-laki. Hipotalamus antara otak kiri dan otak kanan itu tipis. Jadi akhirnya apa? Dia tidak bisa mendengar suara lain selain suara di dalam kamar mandi. Mbok-mboke ning jaba niku bengoki. Jam 6 jam itu enggak dengar karena apa? Keran air yang dia dengarkan. Lah, ini loh kalau kita tuh tidak punya ilmunya gitu. Saya banter, saya mau tanggane ngoten apa Bu kok bengok-bengok. Anaknya asik nanti di kamar mandi, saya mau tanggane. Lah ini kan kita tidak punya ilmunya bagaimana memperlakukan anak-anak. Lah wong air loh dibengoki dengan kalimat yang buruk itu jadinya keruh dan dia molekulnya berhamburan. Apalagi hati anak kita, otak anak kita yang sekian puluh tahun kita tanpa ilmu mendidiknya. Ndahnya budeke. Lah tapi tenang mawon. Inilah Rahman Rahimnya Allah. Allah tuh ngerti lek kita tuh dadi wong wedok gak pinter-pinter. Dadi ibu mboten mundak pinter-pinter wis disinaoni ra pinter. Allah itu ya, Bu, menjadikan anak kita ketika kita melakukan kesalahan, kita mengakui, terus kita istighfari, kita elus-elus balik resik malih. Masya Allah nggih. Niku lek mboten karena Gusti Allah yang Al-Mudabbir menjadikan seperti itu. Rusak kabeh paling anake dhewe. Tapi karena kuasa Allah, kasih sayangnya Allah, anak kita masih terlindungi karena apa? Ya itu tadi ada mekanisme pembersih. Ketika kita merasa salah, kita minta maaf ke anak, kita lus-lus rambut. Balik resik malih. Sesuk aja dipisui maneh tapi nggih. Empeh kaya ngono kaya akhire gampangno. Gak apa-apa tak padoni, mau tak lus-lus maneh ndak begitu karena tetap ada rekaman-rekaman di dalam otaknya. Tadi basuhan, kemudian belayan itu mengurangi efek negatifnya, efek toksik dari perilaku kita yang buruk. Tapi tetap ada tilase di situ. Makanya ketika kita sudah tahu, maka kita usahakan aura di dalam rumah kita itu adalah aura yang indah.
ngomong sing apik-apik. Ngomong nang bojone mesti rada banter. Mas, rada alon sakniki. Mas, jupukno anu. Kan enak ya, ben apa? Ben aura di dalam rumah itu saling molekul-molekulnya akan sinergis menjadi sesuatu yang indah. Iki make cobi jenengan praktekkan langsung di rumah. Kira-kira hasilnya pripun make minggu depan laporan. karena memang seringkali kita itu merasanya niku nggih rumangsa aku wis ngerti ini tiba ternyata belum. Terakhir ya tadi Al-Khaliq Al-Mudabbir. Oh iya, tadi di surat An-Nas nih, tadi surat An-Nas itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ma ini kalau dibaca panjang dan pendek itu artinya tidak sama. Ketika ma dibaca panjang artinya Allah Maha Pemilik. Malikin nas, kan wonten sing ngaten nggih. Wonten sing malikin nas, wonten sing ngaten ini berarti ma dibaca pendek. Ketika ma dibaca pendek maka artinya Allah Maha Raja, Maha Pemilik, Maha Raja. Malik itu kan raja nih. Ketika Malik dibaca Malik, bukan Malik tapi Malik, itu artinya raja. Maka Allah itu pemilik sekaligus raja atas diri kita. Lah ini kan berarti elemen makrifat yang luar biasa. Kita tuh kudu wae sapa-sapa liyane kagungane Gusti Allah. Jadi selama ini tuh kita sudah saja membaca semua ayat-ayat ini, sampun. Tapi kenapa tidak meninggalkan bekas? Yaitu tadi karena kita belum kenal sama yang membuat surat ini. Jenengan nerima surat cinta. Biyen misalnya tadi mboten nggih. Biyen dhisik. Nampa. Tapi tiba surat kaleng, enggak ada alamatnya. Pripun rasane? Lu nang kono dong, kamu tuh paling cantik. Setiap kali lihat kamu tuh aku bla 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 bla. Ben dengan asal surat dasar pengalaman. Buatan kula dengan asal surat. Langsung. Jadi, tapi kita enggak tahu pengirimnya. Kira-kira bisa mboten jatuh cinta dengan yang ini? Enggak bisa. Sopo kurang gawean kan ya. Sama, kita juga gitu. Kita membaca surat-surat cintanya Allah, kalau kita tidak kenal siapa itu Allah, mboten saged mencintai. Maka kita kenal dulu dengan siapa yang membuat surat cinta ini. Kenalnya melalui apa? Dengan menginternalisasi Asmaul Husna. Jadi tidak sekedar Asmaul Husna, Bu Tati ini paling hafal ya Asmaul Husna karena guru TK tembuti-tembuti biasanya mesti hafal. Pakai lagu saya. Nah, nggih pakai lagu. Ya, Nah, akhirnya hafal. Nah, tapi karena kita tuh sudah bukan anak TK, maka 2 step di atas menghafalkan Asmaul Husna adalah menginternalisasi Asmaul Husna itu di dalam diri kita. Pertama di dalam akal, kemudian di dalam hati, dan kemudian di dalam amaliyah kita. Jadi ketika kita sadar bahwa Allah itu Maha meluaskan, maka kita akan tidak berkecil hati dengan kesempitan yang melanda kita. Sedang sempit, duwe gak nyekel, anak waya nyari SPP, waya lulusan, wis ngono tiba waya bayar PLN, wis ngono LPG-ne entek. Wis tombok-tombok beras juga arek sak gelas misalnya ngoten iki. Lah, niki kan teman-teman, ketika kita ada sudah menginternalisasi Asmaul Husna yang Allah Maha melapangkan, tenang ae, engko waya bayar terakhir lah ya ono sing bayari. Nah, ini keyakinan ini loh yang harus kita tumbuhkan. Kalau kita ndak ada internalisasi Asmaul Husna di dalam hati kita, ndak bisa Bu kita muncul tenang. Karena apa? Ngene kok kemerungsung. Yo nek ana sing bayar dilek gak, berarti kan nggak yakin. Kita tuh sering berdoa tapi tanpa internalisasi Asmaul Husna. Ya Allah ya Aziz ya Hakim ya Ghafar ya Rahim wa ya Allah ya Aziz. Berarti kok diapalne? Tapi maksudnya Aziz itu apa? Hakim itu apa, Rahman itu apa, Ghafar itu apa, Rahim mboten ngertos. Lah ini akhirnya kita akan tidak bisa sampai dalam hati yang mencintai pada Allah itu. Tidak akan muncul keyakinan. Kalau tidak ada keyakinan, maka jangan harap ada ketenangan. Yakinnya mboten kok iso tenang. Tenang itu karena yakin ada yang melindungi kita. Nggih mboten. Kita nyabrang, rumangsa enek sing gandeng tangani bojone. Aman rumangsane tenang, insyaallah gak apa-apa. Kita naik pesawat tenang, enek pilote sing wis ngerti. Jajal nek sing nyupiri bojone ade lak mboten kebetulan numpak gitu. Karena kita yakin yang nyupir ini adalah pilot, maka kita tenang. Maka ketenangan itu lahir dari keyakinan yang kuat pada seberapa mahanya yang kita pasrahi itu.
Ketika Allah sudah menegaskan dirinya adalah maha segala-galanya, lah kok kita masih belum muncul keyakinan, ya itu berarti salahmu dewe. Karena apa? Tadi karena tidak ada internalisasi Asmaul Husna. Kita sekedar menghafalkan dari lagu tok niku wae nggih. Itu anak TK mboten napa-napa. Lah kita harusnya sudah paham maksudnya, sudah masuk dalam pikiran kita ketika kita mengalami sesuatu. Oh nggih, kita melakukan dosa. Terus kita taubat, ya Allah, nggih jenengan niku Maha Pengampun, Ya, Al-Ghafar. Maka ketika Engkau Maha Pengampun, sebesar apapun dosaku, ketika aku mengakui dosaku, Engkau pasti akan mengampuni. Lah, ketika yakin seperti ini, tenang. Pernah sampai pada tahap seperti itu? Coba, makin dicoba nih. Kita praktekkan satu Asmaul Husna, misalnya Al-Ghafar. Kemudian kita malam muhasabah dosa-dosa kita. Ketika sudah muncul keyakinan bahwa Allah akan mengampuni, itu akan tenang Bu, maknyes di dalam hati. Iya, aku sudah ampuni. Insya Allah Allah akan mengampuni dosaku karena aku sudah mengakuinya. Lah ini loh yang butuh untuk diinternalisasi terus menerus di dalam hati kita. Maka ma'rifatullah adalah menginternalisasi Asmaul Husna Allah di dalam satu akal kita, hati kita, dan di dalam amaliyah kita. Jadi ketika akal kita sudah membenarkan, kemudian hati kita meyakini, maka amaliyah kita itu akan mengikuti. Mboten kemrungsung, mboten nupiak-nupiak. Karena apa? Yakin itu tadi. Ketenangan itu adalah buah dari keyakinan. Sama juga dengan qalbun salim. Qalbun salim itu adalah buah dari keikhlasan, buah dari ma'rifatullah yang nanti akan membuahkan juga napa? Kun ma'allah, senantiasa dibersamai Allah. Perasaan bahwa saya tidak pernah sendiri, ada Allah yang menemani saya, ada Allah yang menguatkan saya, ada Allah yang membersamai saya dalam situasi paling sulit sekalipun. Nah, ketika ini sudah masuk menjasad, mentajasad ya di dalam diri kita, itu akan muncul ketenangan yang luar biasa insya Allah. Maka akan menjadi jernih pikiran kita, dan dalam memutuskan segala sesuatu insya Allah akan dilandasi oleh pemikiran yang jernih dan sehat. Mungkin mekaten sing saged kula aturaken dhateng ibu-ibu sedaya, mugi-mugi menika sedaya saged damel pelajaran nggih buat kita semua, saged menjadi maklumat yang senantiasa kita ingat-ingat dalam situasi sesulit apapun, dalam situasi senikmat apapun, kita tidak pernah melupakan Allah baik secara zat maupun secara kekuasaan dalam kehidupan kita.